warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Ella Susilawati dengan NIM 23140150. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dede Kurnia Adiputra MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang P3K dan pembalutan. P3K itu sendiri merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K merupakan langkah-langkah awal yang bisa kita ambil untuk melakukan pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami kecelakaan mendadak ataupun cedera sebelum pertolongan medis profesional datang. Tujuannya adalah untuk mencegah kondisi semakin parah, mencegah rasa sakit, dan untuk menyelamatkan nyawa. Dalam kegiatan pramuka, P3K mempunyai peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, keselamatan bagi para anggota. Nah, pramuka seringkali melakukan kegiatan di luar alam seperti hiking, berkemah, maupun mendaki yang bisa mendapat risiko cedera seperti luka, patah tulang, atau gigitan serangga yang cukup tinggi. Nah, pengetahuan mengenai P3K sangat membantu untuk memastikan keselamatan para anggota. Yang kedua yaitu tanggap darurat. Kemampuan P3K memungkinkan anggota pramuka untuk tanggap dan cepat memberikan pertolongan pertama pada situasi darurat sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu kemandirian dan kepercayaan diri. Dengan menguasai P3K, kepramukaan lebih menjadi percaya diri dan lebih mandiri dalam menghadapi situasi darurat. Hal ini juga membangun rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. P3K merupakan pendidikan dan pelatihan dalam kepramukaan yang mencakup aspek fisik, mental, dan moral. Anggota pramuka selalu siap untuk membantu dan peduli terhadap sesama. Hal pertama yang dilakukan dalam pertolongan pertama dalam luka adalah mengontrol ABCDE: airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Langkah selanjutnya adalah mengontrol pendarahan yaitu dengan DEPT, direct pressure, atau melakukan penekanan langsung pada daerah yang terluka. Elevation, yaitu meninggikan posisi luka yang mengalami pendarahan lebih tinggi dari jantung. Point pressure, atau menekan titik nadi, dan tourniquet, yang dilakukan hanya sebagai langkah paling akhir apabila pendarahan tidak kunjung berhenti. Berikut ini merupakan posisi titik nadi yang dapat ditekan untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu, bersihkan luka. Luka dapat dibersihkan oleh kasa steril ataupun air mengalir. Kemudian dapat dilakukan pembalutan luka dengan tetap memperhatikan prinsip pembalutan luka, yaitu mengecek PMS, pulsasi, motorik, dan sensorik sebelum dan sesudah pembalutan. Nah, teman-teman, ternyata penanganan luka dan pendarahan itu tidak sulit kan? Eits,
Tapi tetap hati-hati ya semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mubanur Fadilah dengan NIM 23140139. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembudayaan dan transportasi. Selamat menyaksikan. Pembudayaan adalah teknik pertolongan untuk memastikan tulang atau sendi yang mengalami patah atau fraktur, cedera atau dislokasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan di sekitar area. 2. Cara pembudayaan yang benar dan langkah-langkah dalam proses transportasi, yaitu yang ke-1, persiapan, pastikan situasi aman saat mendekati korban. Tenangkan korban dan jelaskan yang akan dilakukan. Jangan memindahkan tulang yang patah kecuali benar-benar diperlukan. 3. Gunakan material yang keras seperti kayu, papan, atau benda luas lainnya yang cukup panjang untuk menutup area cedera. 4. Kondisi khusus. Untuk patah tulang terbuat atau tulang menonjol keluar, tutup luka dengan kain steril sebelumnya memasang bidai. Yang ketiga, mengapa pembudayaan penting dalam distribusi kecelakaan? Yang ke-1 adalah mengurangi rasa sakit, stabilitas tulang atau sendi yang patah. Yang kedua, mencegah kerusakan lebih lanjut. Teknik ini mencegah pengerasan tulang yang dapat merusak pembuluh darah. Yang ketiga, mengurangi resiko komplikasi, stabilitas, mencegah luka lebih parah seperti shock dan infeksi. Yang keempat, langkah-langkah stabilitas, yaitu stabilkan kepala dan leher jika dicurigai cedera tulang belakang. 2. Pindahkan korban dengan perlahan, hindari gerakan tiba-tiba. Yang ketiga, selalu perhatikan kondisi korban selama proses pembidayaan. Saya Riani Nur Hasanah dengan NIM 23140141. Pada video kali ini, materi yang akan saya bahas tentang peraturan baris berbaris. Selamat menyaksikan. Baris berbaris dalam pramuka itu seperti senam dan olahraga, tapi dilakukan secara bersamaan dalam satu kelompok. Kita akan diajarkan gerakan-gerakan tertentu yang harus dilakukan dengan benar dan bersamaan. Tujuannya apa? Selain untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, dan juga rasa tanggung jawab. Adapun tujuan baris berbaris berdasarkan tingkatan, seperti misalnya tingkatan siaga. Mereka biasanya berfokus melatih untuk kedisiplinan dan kerjasama. Sedangkan pramuka penegak tujuannya melatih yang lebih kompleks dan melatih kepemimpinan serta strategi. Di sini saya akan membahas materi tentang keterampilan tongkat dan juga simpul ikatan. Dalam kegiatan pramuka, keterampilan menggunakan tongkat dan juga simpul ikatan itu sangat penting. Penggunaan tongkat bukan hanya sebagai alat, tetapi juga multifungsi sebagai pertolongan, navigasi, dan juga pioneering. Tongkat pramuka memiliki berbagai kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai tiang tenda, digunakan untuk mendirikan tenda dalam berkemah. Kemudian yaitu alat bertahan diri, digunakan untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. Yang ketiga yaitu pengukuran, digunakan untuk
mengukur kedalaman sungai dan juga tinggi objek. Dan yang keempat yaitu sebagai pioneering, digunakan untuk berbagai struktur seperti membuat gapura, rak, dan juga tandu darurat. Dan yang kelima yaitu transportasi, digunakan untuk membawa barang atau juga bisa digunakan sebagai tiang bendera. Teknik pioneering yaitu teknik yang menggabungkan tali dan juga tongkat untuk membentuk strukturnya. Contohnya yaitu membuat tandu darurat dengan menggunakan 2 tongkat panjang dan juga simpul untuk mengikatnya. Simpul yang digunakan yaitu simpul umum, yaitu simpul pangkar dan juga simpul jangkar. Yang kedua yaitu tiang bendera, menggunakan teknik yang sama untuk mendirikan tiang bendera dengan lebih stabil. Simpul ikatan adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh setiap anggota pramuka. Simpul mati digunakan untuk mengikat dan juga mengamankan beban dalam waktu jangka yang lama. Nah, ini adalah salah satu membuat simpul mati dengan sederhana dengan adanya ujung tali A dan tali B. Kemudian silangkan ujung tali A dan tali B. Lalu ujung tali A dililitkan ke dalam, lalu kembalikan ke posisi semula. Lalu rekatkan sedikit talinya. Nah, lalu salah satu ujung tali kembali dililitkan ke dalam, lalu kembalikan ke posisi semula. Kemudian rekatkan tali. Nah, jadi deh. Sederhana kan? Simpul jangkar memudahkan pengikatan pada tali dengan lebih cepat. Simpul pangkal digunakan untuk memulai ikatan pada tongkat atau tiang kayu. Nah, dan yang terakhir yaitu simpul hidup, dapat diikat dengan cepat dalam situasi darurat seperti simpul kocok dan juga simpul jajar. Pramuka Praja Muda Karana, kenalkan kita dari trilogi. Dengan mental juara, tak pernah menyerah, di dharma pedoman kita. Trilogi Jaya Jaya Jaya. Bismillah. Coba lihat kami beraksi, paling kuat dan pemberani. Tapi tampan sekali, walau panas kami hadapi. Kami juara, kami pasti juara, kami yakin kami juara. Sekarang dengarkan yel-yel dari saya ya. Lagu cakep, manja itu namanya. Cakep dan pintar yang jadi senjata. Warna coklat itu seragamnya. Ikut pramuka biar nambah pengalaman. Orang bilang itu namanya usaha, biar bisa pramuka jadi juara. Dengarkan panggilan Ibu Indonesia. Lagu cakep, maju, siap jadi pemenangnya. Salam pramuka. Dan sesama. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami tampilkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.